Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Permisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Diva Jafrina hadir menjumpai Anda dalam program acara Ayo Mengaji. Bersama-sama kita akan membaca dan memahami isi dari kandungan kitab suci Al-Qur'an. Adapun surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat At-Tin ayat 1 hingga 6. Untuk membahas surat tersebut di samping saya sudah ada narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Surat yang kita bahas benar Ustadz? Ya, At-Tin 1 sampai 6. Sampai 6 saja ya Ustadz ya. Iya. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Saya ulangi, surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 6 berada di juz 30. Baik Ustadz, ya. Boleh dicontohkan terlebih dahulu pembacaan yang baik dan benar untuk surat At-Tin ayat 1 hingga 6. Silakan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Benar Allah dengan segala firman ya. Terima kasih Ustadz untuk pembacaan yang baik surat At-Tin ayat 1 hingga dengan 6. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat At-Tin ayat 1 hingga 6 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, sembari kita menunggu penelpon kita pada hari ini Ustadz ya, mudah-mudahan ramai ya ikut bergabung bersama kita pembaca surat At-Tin ayat 1 dengan 6. Sebelum itu kita bahas dulu artinya Ustadz, dipersilakan.
kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baik bentuk, sebaik-baik kejadian. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka untuk mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Benar Allah dengan segala firman ya. Iya, itu tadi arti untuk surat At-Til ayat 1 sampai dengan 6 ya. Sebenarnya kita ada surat itu ada 8 ya Ustaz ya ayatnya ya. Kita coba hari ini ya kita bahas cuma ayat 1 sampai dengan 6. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Iya, baik Ustadz, sudah kita bahas arti, kita masuk ke makna. Ke tajwid dulu deh Ustadz. Tajwid, makharijul huruf, waqaf, iktidak, hukum-hukum bacaan. Semuanya di Ustadz, boleh dipersilakan. Baik, kita mulai dari ayat 1 ya. Wattini wazzaitun. Di sini ada yang perlu kita perhatikan tentang tasydid. Tasydid ta dan tasydid zai. Ya. Tasydid tentang ta itu artinya bahwa di situ ada samaran huruf ta yang sukun. Maka artinya kita sukunkan ta-nya dulu, kemudian dihidupkan ta yang kedua. Jadi dengan dalam arti cara membacanya wattin. Kemudian wazzaitun. Dia seakan-akan situ ada huruf zai yang sukun yang sama dengan zai. Jadi seakan-akan situ ada huruf ganda. Yang pertama sukun, yang kedua berharkat. Jadi dimatikan yang pertama, baru dibaca harkat yang kedua. Gitulah kira-kira. Ni wazzaitun. Kemudian dalam pengucapan zai, gigi kita dirapatkan. Jadi, ujung lidah kita ditemukan dengan ujung gigi. Ujung lidah kita ditemukan dengan ujung gigi dan gigi kita dirapatkan. Dia ada penekanan sedikit ujung lidah ke gigi kita. Jadi berbunyi dia wazzaitun. Itu. Kemudian waktu di sini ayat kedua. Di sini kadang-kadang kita lalai kadang-kadang ya, bahwa di sini huruf to bukan ta, to. Kadang-kadang terpengaruh oleh huruf awal tadi, wattini wazzaitun. Seakan-akan ayat keduanya ta juga. Ta juga. Ya. Jadi kemudian juga pengaruh kepada yang pertama ada tasydid wattin, dan ayat kedua tidak ada tasydid waturi. Jangan sampai kita terpengaruh oleh alif lam syamsiah di awal ayat 1 ya. Kemudian waturi sinin. Waturi sinin. Sinin. Kadang-kadang kalau kita sadari, kalau tidak sadari, tidak sampai ke ninnya. Ada yang baca seperti waturi sin, gitu. Padahal waturi sinin. Itu. Ini agak perlu juga kita perhatikan ya. Yang ketiga, ayat yang ketiga yaitu hadzal baladil amin. Ya.
Wa hadzal baladil amin. Di sini yang harus kita waspadai, baladi, negeri. Jangan kita baca panjang baladi. Jangan. Jadi kadang-kadang ada yang tanpa sengaja lamnya dipanjangkan. Iya. Baik Ustaz, kita break dulu sebentar. Boleh. Nanti kita sambung lagi ya Ustaz ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat At-Tin ayat 1 hingga 6. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 86385 atau 811 7433 133. Baik Ustadz, masih kita menunggu penelpon ya Ustadz ya pada hari ini untuk surat At-Tin ayat 1 hingga 6. Tadi kita masih bahas tajwid ya Ustadz ya? Ya, tadi baru sampai ayat 3. Kita lanjutlah kayak 4 berarti. Coba silakan. Ayat 4 dia, boleh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini ada huruf yang agak berat diucapkan ya, yaitu qaf, kha, kemudian qaf lagi. Jadi dempet-dempet huruf berat ya, huruf tebal. Jadi kalau kita terlalu cepat membacanya, maka hak-hak huruf itu tidak terpenuhi. Jadi kita harus santai membacanya. Laqad khalaqnal, gitu. Dia jelas tanda panjangnya, apanya, qalqalahnya itu jelas. Ya. Laqad khalaqnal insan, gitu. Kemudian fi ahsani taqwim. Taqwim. Itu di situ ada qalqalah. Kalau ta bertemu qaf sukun, taqa. Kemudian waw baris bawah bertemu dengan mim. Jangan sampai dibaca nun. Ya. Biasanya akhir-akhir ayat kan banyak nun. Ya. Rabbil alamin, Ar-Rahman Rabbil alamin, Malik Yawmiddin. Ini mim. Jangan sampai membaca nun. Di fi ahsani taqwim. Kemudian ayat yang kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Di sini sering kita dengar orang membaca la-nya itu panjang, pakai mad. Jadi entah apa yang terjadi dalam pikiran ya. Ada yang manjangan aspala safilin gitu. Oh ya. Mungkin orang anak-anak yang pemula lah. Dia lah sebab itu kita harus waspadalah. Sebab ini aspala safilin itu kalau salah tanda panjangnya berarti salah artinya. Ya. Tanda panjang itu menunjukkan satu huruf. Jadi kalau berkurang tanda panjang berarti kurang satu huruf. Kalau yang pendek dipanjangkan berarti bertambah satu huruf. Berubah artinya. Makanya kita diwajibkan membaca Quran itu dengan tajwid, wajib. Tapi kalau kita tersalah, ya tidak disengaja, insya Allah dimaafkan Allah. Tapi kalau kita tidak mau belajar tajwid, tapi kita rajin baca Quran, belajar ilmu tajwid tidak mau, itu berdosa jadi. Jadi harus jalan. Dalam rangka kita membaca, juga kita dalam rangka belajar ilmu tajwidnya. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus solihat. Di sini akan kita lihat sedikit tentang wakaf ibtida. Seandainya suara kita tidak sampai mamnun dari illah, boleh kita berhenti pada solihat. Karena di situ sudah dipahami artinya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Itu yang akan mendapat kedudukan tertinggi mulia di sisi Allah, kan itu. Baru dijawab dengan huruf fa. Fa jawab, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka untuk mereka upah yang tidak ada putus-putusnya. Dia orang beriman dan beramal saleh, tidak akan putus-putus pahala diperolehnya. Itu berkali. Oh iya, itu tadi tajwidnya ya Ustaz ya.
Soalnya kalau hukum bacaannya sedikit ya sepertinya ya Ustaz ya. Ada qalqalah tadi. Ada qalqalah. Ya. Di sini ada juga ikhfa. Iya, ikhfa. Ada ikhfa. Soalnya kan ada 8 sebenarnya 8 ayat, tapi kita cuma 6. Ya. Jadi memang hukum bacaannya memang sedikit ya Ustaz ya. Iya, baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 6 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, kita masih menunggu penelpon pada hari ini. Tidak apa-apa, kita masuk ke maknanya dulu Ustadz untuk surat At-Tin ayat 1 hingga 6. Tadi sudah dibahas tadi artinya ya Ustadz ya. Di mana yang arti pertama ini demi buah til dan buah zaitun. Nah, itu maksudnya apa sih Ustadz? Silakan. Allah bersumpah. Wa itu wa kasam artinya. Wa kasam artinya wa sumpah. Apa tandanya wa itu wa sumpah? Karena wattini, ini apabila waw sumpah masuk kepada, waw kasam masuk kepada isim itu, maka kerja huruf kasam itu adalah mengkasrakan, mengkhafatkan kalimat sesudahnya. Wattini, makanya ni, wattini. Jadi artinya wattin demi buah tin, wazaitun demi buah zaitun. Ya. At-tin ini tumbuh-tumbuhan yang sangat berharga dia. Zaitun juga mempunyai khasiat yang tinggi. Di Allah bersumpah dengan itu. Kemudian waktu Sinin dan Bukit Sinai. Bukit Sinai itu tempat Nabi Musa menerima wahyu. Ya. Itu. Kemudian wahadzal baladil amin, demi negeri Makkah yang aman. Ya. Laqad khalaqna, apa yang Allah isi sumpahnya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, ini laqad dipakai sungguh ya. Sungguh benar-benar gitu ya. Kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Iya, bentuk sempurna kan? Ada kaki, ada tangan, ada pikiran, ya, ada mata yang indah, hidung yang mancung, giginya rapi, kuping yang indah dilihat, mendengar. Pokoknya semuanya indah, sempurna. Begitulah Allah menciptakan manusia. Kemudian, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian akan kembalikan manusia itu ke tempat yang paling rendah, tempat yang hina. Ya. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali alladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi kita sudah diciptakan oleh Allah dengan sempurna bentuk dan kejadian ini, ganteng dan cantik, menawan. Lalu tidak diikuti dengan iman dan amal saleh, maka tidak ada artinya. Ya, percuma akan dikembali kepada sehina-hina tempat, iaitunya neraka. Tidak beriman, tidak beramal saleh, maka tempatnya neraka. Kalau tidak beriman, tidak beramal saleh, berarti kafir. Kafir, ya. Nah, gitu. Jadi orang beriman dan beramal saleh, ya, itu yang akan diangkat malah oleh Allah SWT ke tempat yang paling mulia. Malah dikasih upah. Falahum, maka untuk mereka ajrun, pahala, upah, imbalan. Ghairu itu tanpa. Mamnun, tanpa putus-putus. Ya, mengalir terus pahalanya. Ya, sepanjang masa terus mengalir. Di dalam surga hum fiha khalidun. Orang beriman beramal saleh itu di surganya kekal. Ada juga dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada.
kekal di dalam surga. Begitulah orang beramal soleh. Dia dah sebab itu, jangan disia-siakan kejadian kita yang sempurna ini. Ya, kita baringin dengan iman, takwa, amal soleh. Ya, amal soleh bukan hanya solat, tapi zakat, puasa, infak, sedekah, berbuat baik. Berbaik bukan hanya dengan materi saja, tetapi bisa dengan pikiran, dengan tenaga dan lain sebagainya. Iya, Itulah kira-kira sementara. Itu sementara ya Ustaz ya, untuk makna surat At-Tin ini. Berarti bisa ditangkap tadi, yaitu makna surat At-Tin dipahami sebagai sebuah peringatan yang ditujukan kepada manusia agar senantiasa menjaga iman dan selalu berusaha berbuat kebaikan selama hidupnya. Di mana tadi amal soleh ya Ustaz ya. Kecuali orang-orang yang beramal soleh. Karena kita semua akan kembali semuanya ya Ustaz ya, meninggal dunia itu tadi. Akan percaya bahwa surga dan neraka itu ada. Wajib ada. Wajib ada. Baik, dan kami harap partisipasi perpisah untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 6 berada di juz 30 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Iya Ustadz, kita masih menunggu penelpon kita pada hari ini ya Ustadz ya, mudah-mudahan ramai yang untuk membahas surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 6. Berarti tadi arti sudah kita bahas, makna sudah sedikit kita bahas juga Ustadz. Kita masuk ke lagu nih Ustadz. Soalnya kan kalau lagu harus mengikuti tajwid. Jangan sampai lagu yang bikin salah tajwid itu tadi ya Ustadz ya. Tips dan triknya dan lagu yang cocok untuk surat At-Tin ini apa sih Ustadz? Dipersilakan. Ya, baik. Kalau lagu untuk surat At-Tin, kalau irama atau lagu atau nagam, bahasa Arab nagam ya, ini netral. Boleh kita bawakan lagu bayati, lagu soba, Hijaz, Nahawan, Ros, Sika, Tiharka. Enak semua lagunya. Cuma barangkali dalam kita membawakan lagu itu harus dengan rasa dan perasaan. Para rasa dan perasaan. Jadi membaca Al-Quran itu yang menonjol itu adalah zuk atau rasa. Sekali-sekali memang kita perlu power, agak tinggi suaranya. Tetapi jangan sampai merusak kepada tajwid itu sendiri. Jadi kalau kita meninggikan suara dengan nada tinggi, jangan sampai tinggi sekali. Usahakan ada satu not ditinggalkan supaya persiapan. Ibarat karet jangan sampai habis regang gitu ya. Masih ada sedikit kendoran. Seperti orang ngisi air aki, tidak penuh kan? Ada sedikit udara dengan gelembung-gelembungnya untuk bisa beradaptasi gitu. Jadi begitu pula kita baca Al-Quran, kita baca Al-Quran dengan lagu apa saja boleh. Asal dengan lagu-lagu Arabi. Iqra'ul Quran bil khunil Arabi, dengan zuk Arab. Tidak boleh dengan zuk selain lagu-lagu Arab. Lagu Jambi tidak boleh. Lagu Indonesia, lagu Minang, lagu Medan dan segala macam ya. Harus dengan lagu Arab. Kenapa? Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Maka cocoknya dengan lagu-lagu Arabi. Ya. Pertama lagu Bayati, itu lagu dasar. Ibarat rumah, ini pondasi. Kalau Bayatinya bagus, insya-Allah lagu-lagu periasi yang lain akan ikut bagus. Walaupun Bayatinya sedikit untuk memberikan pondasi kepada lagu berikutnya. Contoh tadi kan Bayati Muqaddimah atau asli. Wattini wazzaitun. Itu Bayati Muqaddimah. Boleh dilanjutkan dengan Bayati Nawa, Bayati Suri. Kalau tadi kita lanjutkan dengan Bayati Suri. Setelah Bayati Suri tadi kita lanjut dengan Ras asli atau Ras Muqaddimah.
Kemudian ras salalim su'ud. Ada ras salalim nuzul. Ada tadi ras zinjiran. Biasanya ras zinjiran ni terakhir. Ya. Penutup lagu ras biasanya. Tapi kalau ayat itu menuntut untuk lagu-lagu zinjiran, boleh. Setelah ras mukaddimah langsung zinjiran, itu boleh. Umpamanya karena ayat itu pendek misalnya, karena ayat itu merupakan ayat perintah, karena zinjiran itu suara agak tegas gitu. Itu. Jadi baik. Jadi kita boleh dengan lagu apa saja. Boleh juga ada orang yang baca Al-Quran langsung dengan suara tinggi. Ya, boleh juga. ada Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bismillahnya tinggi. Ya. Itu biasanya orang-orang yang sudah profesional. Tapi kalau suaranya waktu itu kurang fit, usahakan dari bayati dulu untuk menetralisir suara, memberi dasar kepada suara dan lagu. Sebab kalau suara langsung tinggi, bismillahnya tinggi, kadang-kadang tidak tercapai ya. kepada not berikutnya. Nggak sampai ya Ustaz ya. Itulah kira-kira tentang lagu-lagu. Tentang lagu. Berarti istilahnya lagu itu banyak, tapi memang untuk lagu untuk surat At-Tin bisa sebuah lagu ya Ustaz ya, di mana ini mengingatkan juga di surat At-Tin ini bahwa sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, supaya juga manusia itu bisa bersyukur bahwa bersyukur bahwa kita diberi kehidupan oleh Allah sebagai manusia yang paling sempurna di antara semua makhluk Allah. Iya, paling sempurna. Karena kalau misalnya malaikat, terus jin, iblis itu kan pintarnya luar biasa. Tapi ya itu tadi tidak memiliki hawa nafsu. Ya betul. Kalau misalnya hewan hanya memiliki hawa nafsu, berbeda dengan tidak punya akal. Ya, tidak punya akal. Nah, itu tadi makanya manusia adalah sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 86385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 6 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Iya, baik Ustadz. Masih menunggu penelpon kita. Tidak apa-apa ya Ustadz ya, mudah-mudahan nanti ada yang ikut bergabung bersama kita untuk membaca surat At-Tin ayat 1 hingga 6. Nah, kan sebenarnya surat At-Tin ini ada 8 nih Ustadz. Iya, 8 ayat. Nah, karena kita tadi sudah bahas 1 sampai 6 nih Ustadz, kita boleh deh bahas juga 7, 8 arti maupun maknanya saja nih Ustadz. Karena kita kan cuma kalau pembacaannya cuma 1 sampai dengan 6. Boleh Ustadz, dipersilakan. Iya, boleh. Ayat 7 ya. Ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan. Jadi din di sini bukan agama ya. Bukan agama. Sama dengan Maliki Yaumiddin. Din itu bukan agama, tetapi hari pembalasan. Yaumiddin. Jadi apa yang tidak didustakan dengan hari pembalasan itu pasti. Salah satu rukun iman, percaya kepada hari akhir. Ada juga orang mengatakan percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat itu hari akhir. Hari akhir. Hari akhir itu termasuk hari kiamat, al-mahsyar, surga neraka. Itu akhir daripada kehidupan manusia, kehidupan alam ini. Kemudian alaysallahu bi ahkamil hakimin. Adakah selain Allah yang lebih adil dalam menghukum? Jadi Allah itu sebaik-baik hakim yang menghukum. Jadi oleh sebab itu jangan sampai kita ragu-ragu. Kalau kita beramal soleh, beriman, beramal soleh, apakah yakin ilmu amal kita diterima oleh Allah? Tadi ditutup oleh Allah. Allah itu si adil-adilnya
hakim. Allah tidak akan meniaya sedikit pun orang yang beramal sedikit walaupun sebesar biji zarah. Tetap diperhitungkan. Juga kesalahannya walaupun sebesar biji zarah. Ya, tetap diperhitungkan. Begitulah adilnya Allah. Oleh sebab itu kita yakin apapun amalan kebaikan kita diterima oleh Allah SWT, akan diperhitungkan. Oleh sebab itu mari kita semakin yakin bahawa Allah itu maha adil, bahawa akhirat itu ada, ya, surga itu ada, neraka itu ada. Kita yakin bahawa penghuni neraka itu adalah orang kafir, penghuni surga itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Yaitu ghairu mamnun. Dalam surga itu dia akan mendapat pahala yang tak ada putus-putusnya. Surga itulah pahalanya. Surga kan tak putus-putus. Orang yang masuk surga, mudah-mudahan kita semua ya. Amin. Amin. Semoga orang Islam semuanya masuk surga. Amin. Jelaslah, itu pasti. Allah memastikan bukan kita. Jadi penduduk surga itu kekal. Ya, tanpa batas, tanpa ujung. Baik, Ustaz. Kita break sebentar, nanti kita sambung lagi, Ustaz. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Mana cara menghafal yang tepat, gitu ya. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat At-Tin ayat 1 hingga 6. Dan kami harap partisipasi perpisah untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz, kita masih menunggu penelpon kita pada hari ini ya Ustadz ya. Mudah-mudahan masih ada yang mau bergabung bersama kita untuk membaca surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 6. Nah Ustadz, tadi kan sudah bahas arti, sudah bahas tajwid, makna serta lagu nih Ustadz. Sebenarnya kan surat At-Tin ini surat pendek juga ya Ustadz ya? Pendek, surat pendek. Iya, termasuk surat pendek ya, biasa dibaca untuk sholat ya Ustadz ya, sholat 5 waktu, sholat sunat, seperti itu ya. Nah untuk penghafalan surat At-Tin bagi pemula. Tapi kan juga biasanya kalau pemula, anak-anak nih udah kebiasaan mendengar watili wa zaitul tapi tidak bertajwid. Nah itu bagaimana tipsnya Ustadz untuk penghafalan yang baik dan benar untuk surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 6? Persilakan. Yang pertama dulu menghafal itu memang ada tahapan-tahapannya. Pertama dulu kita tahsin bacaan anak-anak, kalau anak-anak ya atau siapapun, ditahsin dulu, dibenarkan bacaannya. Wattini wazzaitun. Kalau sudah bacaan sudah benar, zainya sudah benar, kemudian nunnya sudah benar, makharijul hurufnya, baru kita arah kepada menghafal. Cara menghafal itu pertama dibaca, kalau kalau ayat pendek seperti ini dibaca 5 kali secara melihat, lihat langsung 5 kali tanpa mengangkat kepala, tanpa memejamkan mata. Dia tulisannya baca 5 kali. Wattini wazzaitun, wattini wazzaitun, sampai 5 kali. Setelah itu baru diangkat kepala. Wattini wazzaitun. Caranya dibayangkan tulisannya. Jadi menghafal bacaannya sekaligus menghafal tulisannya. Sehingganya yang dihafal itu bisa kita tulis. Jadi dengan demikian waktu kita membaca ulang, maka tergambarlah tulisannya wattini wazzaitun. Jadi kalau kita disuruh nulis, kita bisa nulis. InsyaAllah kalau hafalnya seperti itu, cara menghafalnya seperti itu, insyaAllah tidak hilang lagi. Seakan-akan kita sudah menulis di hati kita, di pikiran kita tulisannya. Itu yang pertama. Yang kedua, diulang-ulang. Ada namanya muraja'ah. Ada juga disebut dengan takrir. Kalau hafalan itu baru, kita ulang sehari itu sekurang-kurangnya 2 kali. Setelah hafal, diulang 2 kali sekurang-kurangnya. Kalau sudah lancar, kita ulang sehari itu sekali. Setiap hari harus kita ulang sekali. Dan begitulah seterusnya.
Kemudian waktu sinin ayat kedua misalnya. Juga seperti yang pertama tadi. Dibetulkan bacaannya, tanda panjangnya, gunanya, ditahsin semua. Kemudian dibayangkan tulisannya, dibaca 5 kali, baru diangkat kepala atau ditutup pakai tangan. Waktu risinin, kemudian dibayangkan tulisannya. Seandainya kita ingin menulis tulisan waktu risinin, kita bisa tulis. Berarti kita sudah menulis di pikiran dan hati kita. InsyaAllah dia akan bertahan gitu. Kemudian kita ulang terus. Kemudian digabung dari satu. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Begitu juga dengan ayat-ayat lain. Jangan terlalu banyak ngafalnya. Sehari itu selembar misalnya. Ya pagi dapat, sore hilang. Iya, pagi dapat, sore hilang. Jadi sebab itu sesuai juga dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu 10 ayat, 10 ayat. Kalau kita mampu 5 ayat cuma atau 2 ayat cuma sehari, ya. Yang penting apabila kita sudah hafal ayat 1, ya, tanpa lihat Al-Quran, boleh lanjut kepada ayat kedua. Dihafal juga seperti tadi. Kemudian gabung dari 1 sampai 2. Dipertahankan itu dulu. 2 ayat. Kemudian yakin kita sudah dapat ayat 1 dan 2, baru masuk ke ayat ketiga. Juga dibaca, ditahsin, ya, hurufnya, bacaannya, kemudian dibaca, dibayangkan tulisannya, kemudian dihafal. Apabila kita sudah bisa membacanya tanpa lihat Al-Quran, berarti sudah hafal. Gabung lagi dari awal. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kalau sudah hafal, diulang-ulang terus. Apalagi hafalan yang baru itu diulang-ulang. Sehingganya kalau bisa lebih dari 2 kali sehari diulang-ulang. Besoknya lagi baru sehari sekali. Besoknya lagi baru sehari sekali, kemudian 2 hari sekali misalnya. Yang penting sampai hilang. Itulah trik-trik menghafal untuk Al-Quran, bukan saja surat At-Tin ya, iya. Untuk sebuah surat. Iya, baik. Ada penelpon, kita sapa dulu. Iya, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengaji. Iya, Ibu. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Supia. Ibu Ida. Ibu Supia. Zukhida. Baik, Ibu. Dipersilakan untuk membaca surat At-Tin ayat 1 hingga 6. Dipersilakan. Ya. Ibu Supia. Dari Kerinci. Dari Kerinci. Oh, dari Kerinci. Ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi
ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sufia tadi dari Kerinci ya. Terima kasih telah bergabung bersama kita. Dipersilakan Ustadz, bagaimana menurut Ustadz bacaan dari Bu Sufia? Kalau sesi bacaan, alhamdulillah bagus bacaannya. Cuma sedikit ada masukan tentang qalqalah. Qalqalah tentang qaf ya. Qalqalah itu jangan terlalu tahqiq ya. Agak santai gitu ya. Laqad khalaqnal, jangan sampai suara terputus. Jadi harus suaranya mengalir lah. Jangan terputus ya. Seperti kita ngambil nafas. Padahal kan enggak kan? Jadi harus dihaluskan sedikit. Laqad khalaqnal gitu. Kemudian tadi ada lagu ya. Lagunya lagu Bayati, bagus lagunya. Ya, dari Bayati Nawa, Suri, kemudian terakhir jawab satu. Kalau masalah lagu ini, kalau dilihat suara ibu ini bagus nih. Mungkin bakat terpendam lah mungkin ya, atau belum tersalurkan mungkin. Jadi kalau belajarnya lebih apa lagi ya, intensif lagi, insyaAllah akan lebih bagus. Kemudian napas, sedikit lagi napas. Saya lihat tadi ada napas, pengaruh napas. Di napas itu bisa dilatih. Contohnya ditarik napas, kemudian tahan 5 detik misalnya. Kemudian tahap berikutnya ditarik, tahan 10 detik, 15 detik. Tahapan-tahapannya 5 detik. Kalau bisa sampai 60 detik ya. Sampai 70 detik. Kalau kami dulu waktu masih muda, insyaAllah sampai lebih kurang 70 detik. Ya. Kalau baca Quran tu bisa 2 baris. Tapi syaratnya tidak banyak tanda panjang. Tapi kalau ada tanda panjang mad wajib muttasil atau jaiz munfasil agak 3 itu memang kadang-kadang tak sampai. Jadi oleh sebab itu kita harus latihan napas. Kemudian irit suara. Suara itu harus irit. Jangan terlalu di-fullkan keluar. Ya. Ada juga latihan. Jadi untuk ibu ni suaranya bagus, bacanya lumayan ya. Barakallah. Barakallah. Iya, itu tadi untuk Bu Sufia tadi dari Kerinci. Terima kasih Ibu. Kami harap partisipasi Ibu untuk sesi-sesi berikutnya ya, Ibu Sufia dari Kerinci. Terima kasih. Ustadz, kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi. Silakan. Baik, bisa jadi kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustaz Muhammad Ali SEQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 6. Sepertinya ada penelpon, kita sapa langsung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus. Coba lagi menelpon kita di 0741 66385 atau 0811 7433 133. Iya, kita masih menunggu penelpon kita pada hari ini ya Ustaz ya. Iya, baik, kita mau bahas ini tadi yang saya tangkap. Kan tadi udah ada Bu Zufiah dari Kerinci yang bergabung bersama kita. Tadi Ustaz bilang teknik pernapasan. Pernapasan, ya. Ya. Tips dan triknya nih Ustaz, bagaimana sih supaya tidak saat ayatnya belum habis tapi sudah dari napas lagi ya Ustaz ya. Iya, udah habis duluan. Tips dan triknya silakan Ustaz. Ya, yang pertama seperti tadi, kita rajin-rajin menahan napas dengan tahapan-tahapan 5 detik, 5 detik, 5 detik. Kemudian dengan suara. Suaranya tarik napas, tahan, kemudian keluarkan suara selama mungkin. Kemudian tarik nafas lagi yang kedua kali, keluarkan suara I selama mungkin, semampu mungkin. Kemudian juga tarik nafas, kemudian tahan, keluarkan suara U. Kalau bisa, suara keluar itu 7 tingkatan. Tingkatan pertama, suara dasar. Tarik nafas, keluarkan suara Do, gitu ya. Kemudian Re, kemudian Mi, sesuai dengan tingkatannya. Selama mungkin. Itu ada hikmahnya orang membuat Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ya. InsyaAllah suara kita akan semakin semakin baik lagi ya Ustaz ya. Panjang napasnya nanti. Iya, supaya nanti kalau baca Al-Quran tidak terputus-putus ya untuk menarik napas ya Ustaz. Iya. Kita masuk ke kesimpulan Ustaz untuk surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 6. Dipersilakan. Baik. Di sini Allah bersumpah dengan buah tin, buah zaitun, dengan gunung Sinai, negeri Mekah yang aman. Ya, lengkap ya. Bahawa Allah itu menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Oleh sebab itu, pesan di sini adalah amanah ini pelihara baik-baik. Ya, pelihara ini dengan amal saleh, pelihara dengan iman, pelihara dengan takwa, agar mendapat ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak putus-putus, iaitu di surga Jannatul Naim, hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu mari kita amalkan surah At-Tin ini dan seluruh Al-Quran, bagi semoga kita termasuk orang-orang yang muttaqin, orang yang kekal menjadi ahlus surga. Amin. Ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, baik Ustaz, kita sudah di penghujung acara. Boleh dibacakan kembali pembacaan baik dan benar untuk surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 6. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
فلهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ustadz untuk waktunya pada hari ini membaca surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 6. Semoga saya dan para pemirsa di rumah lebih paham lagi tentang surat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, demikianlah acara Ayo Mengaji pada sore hari ini. Saya Diva Jeffrida yang kru bertugas mohon undur Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.